Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator. Oke, pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah minat untuk kelas 10 IPS. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian terima kasih telah menonton video saya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang ingin kita bahas di sini adalah cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Adapun bentuk peta konsep yang ingin kita bahas di sini, mulai dari pengertian sejarah, kemudian sejarah ini terbagi atas 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Kemudian manusia merupakan perilaku peristiwa sejarah, kemudian ruang merupakan latar tempat peristiwa sejarah, kemudian waktu merupakan batasan dari peristiwa sejarah itu sendiri. Kemudian batasan dari peristiwa sejarah terbagi atas sinkronik dan diakronik, atau biasa disebut dengan kronologi. Sinkronik itu sendiri terbagi atas 3, yaitu runtut, teratur, dan berkesinambungan. Kemudian kronologi terbagi atas 2, ada kronik dan priorisasi. Adapun sinkronik ini berkaitan dengan sejarah, dengan holistik sejarah. Bagaimana cara berpikir sejarah? Yang pertama, apa sih yang disebut dengan sejarah? Banyak teman-teman yang belum mengerti kayaknya. Sejarah itu apa sih? Kenapa kita perlu belajar sejarah? Belajar dari sejarah. Apa sih itu sejarah? Ini pertanyaannya, sejarah. Oke, yang ingin mengetahui pengertian dari sejarah, di sini kita bahas sejarah etimologis. Sejarah berasal dari bahasa Arab atau sajaratun. Dalam bahasa Melayu, sajaratun menjadi sejarah. Bahasa Indonesia menyebut sejarah menjadi sejarah, yang artinya kayu atau pohon. Menurut kalian, apa sih pengertian sejarah? Jadi di sini kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan di masa lalu. Jadi sejarah merupakan satu peristiwa yang pernah terjadi, kemudian ini merupakan kejadian penting yang pernah terjadi di kehidupan masa lalu manusia. Kemudian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi manusia di sini merupakan pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu atau masa lampau. Manusia terlibat dalam sejarah, manusia membuat sejarah. Manusia, sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Kemudian yang kedua, ada ruang. Peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang, tempat unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Kemudian waktu di sini merupakan menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Kemudian waktu, sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Kemudian hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Kemudian kita masuk kepada konsep diakronik, kronologi, dan sejarah. Pengertian istilah diakronik dan kronologi. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia atau kronos. Melintas, dia melintas, melampaui, melalui. Kronos artinya waktu. Kemudian kronologi berasal dari bahasa Yunani, kronos waktu, atau logos, pengertian dari ilmu. Adapun yang dimaksud dengan diakronik, yaitu sesuatu yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Sejarah itu memanjang dalam waktu. Kemudian kronologi, ilmu tentang waktu, dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun peristiwa sejarah. Urutan sesuai peristiwa yang sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Periodisasi membuat klarifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap dan pembabakan tertentu. Adapun contoh diakronik sejarah dibatasi oleh waktu, seperti masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk
berlangsung antara tahun 1350-1389. Kemudian yang kedua, Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Jadi ini merupakan sejarah yang mempunyai batasan waktu. Kemudian contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi seperti masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, masa Hindu-Buddha dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara kurang lebih 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kemudian contoh yang ketiga, masa Islam dimulai abad ke-13 meski Islam sudah masuk ke abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Kemudian yang keempat, masa kolonialisme Barat dimulai abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Kemudian masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Selanjutnya, masa revolusi dimulai pada 17 Agustus 1945, dibacakan proklamasi kemerdekaan RI hingga 27 Desember 1949, yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kemudian selanjutnya masa Orde Lama dimulai tahun 1950 sampai tahun 1967, di mana ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 38 MPRS 1967. Kemudian selanjutnya masa Orde Baru dimulai tahun 1966 Super Semar sampai 20 Mei 1998. Kemudian masa reformasi dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Kemudian kita masuk kepada konsep sinkronik dalam sejarah. Pengertian sinkronik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, artinya waktu. Sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dalam lebih mendalam. Contohnya orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Jadi timbul pertanyaan, untuk apa kita berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Jadi jawabannya, jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran dalam kehidupan, gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kronologis dan yang kronis sangat diperlukan dalam memecahkan sebuah masalah. Jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati segala fenomena tertentu. Selanjutnya, sini ada tugas 1-5. Secara etimologis, sejarah berasal dari Arab, dari kata, ya, ini tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya. Jadi yang terlambat tugasnya minggu lalu, silakan kirim. Masih bisa dikumpul bersama dengan tugas ini. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.